Tema kita hari ini adalah bait suci yang sejati, dan bulan ini adalah bulan kita banyak ngomong bait suci, dan selama 4 minggu berturut-turut kita akan banyak belajar tentang bait suci atau gereja. Nah, di Alkitab Perjanjian Lama sebutannya adalah bait suci, dan Alkitab Perjanjian Baru sebutannya gereja. Dan hari ini pun sebutannya gereja. Kalau kita belajar selama 4 minggu berturut-turut tentang gereja atau bait suci ini, maka itu pasti sesuatu yang sangat penting. Di tema kita yang minggu lalu tentang bait suci di Taman Eden bagian kedua, kita sudah bahas. Saudara masih punya catatannya? Saudara pegang catatannya? Jadi minggu lalu saya sudah bahas bahwa seluruh sejarah Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya, itu sebenarnya disebut sebagai sejarah apa? Masih ingat? Sejarah penebusan. Dan seluruh sejarah dunia saat ini yang sedang berlangsung dari zaman purbakala sehari ini dan akan datang, semuanya berpusatkan kemana? Sejarah penebusan Allah. Dan itu adalah pekerjaan pemulihan dan penyelamatan Allah atas manusia yang percaya kepada Dia. Hanya Dia datang untuk menebus orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Orang-orang yang sudah dipilih sejak dunia ini belum dijadikan. Dan pekerjaan ini dilakukan oleh siapa? Yesus Kristus. Dan kita sudah sering mendengar berulang-ulang saya katakan bahwa dalam misi sejarah penebusannya, buat menyelamatkan orang-orang pilihannya, Tuhan pakai sarana apa? Gereja, bait suci. Maka kalau gereja sampai hari ini ada, sangat relevan kita mempelajarinya, betul? Mungkin kita akan bertanya, kenapa penting kita belajar tentang gereja, bait suci? Karena saudara, setiap kita adalah gereja, setiap kita ada bait suci. Maka sebagai bait suci, kita mau mempelajari bait suci yang dicatat di Alkitab. Ya, di Alkitab ada bait suci, banyak bait suci yang dicatat. Itu ada bait suci di Taman Eden yang kita pelajari selama ini. Kemudian ada kemah suci Musa. Ada apa lagi? Ada bait suci Salomo. Habis itu ada apa? Bait suci Zerubabel. Ya, waktu mereka pulang dari penawanan, mereka bangun lagi bait suci yang sudah dihancurkan. Kemudian setelah itu ada bait suci apa lagi? Bait suci Yeskil. Dan bait suci Yeskil nggak ada di bumi, ada di sorga. Dan berikutnya bait suci Herodes. Bait suci Herodes waktu Yesus datang, itu bait suci Herodes. Oke, jadi kenapa kita pelajari bait suci yang di Alkitab ini? Karena ini adalah untuk menjadi pedoman iman bagi kita. Kita jadi bisa tahu bagaimana menerapkan kehidupan iman kita bergereja di zaman ini. Saudara, waktu saya bilang bait suci selama saya khotbah, saudara atau gereja, saudara jangan bayangkan bangunan gereja, atau jangan bayangkan hanya organisasi gereja, atau bayangkan mimbar gereja. Tetapi sepanjang saya khotbah, saya harus tahu bahwa itu sedang bicara hidup kita sebagai orang beriman. Karena kita adalah bait suci sesuai catatan 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi untuk kita jadi bait suci atau gereja yang diakui Tuhan, itu tidak diukur dari seberapa besar gedungnya, seberapa bagus mimbarnya, seberapa canggih lighting sound systemnya, atau fasilitasnya seberapa bagus ya. Ada berapa banyak orang datang ke gereja itu, saudara. Bukan itu semua ukurannya, karena sesuai dengan catatan Kisah Rasul 7:48 kita baca, namun yang maha tinggi tidak tinggal dalam rumah yang dibuat oleh tangan manusia. Jadi dengan sangat jelas, Tuhan katakan ia nggak mau tinggal di bangunan yang dibuat manusia. Jadi di mana tempat yang paling Tuhan inginkan dia tinggal? Ia mau tinggal di hati saudara. Dia mau tinggal di dalam diri saudara. Jadi hati saudara adalah tempat yang paling Tuhan inginkan sebenarnya untuk dia tinggal. Jadi gereja yang sejati bukan diukur dari tampak lahirianya, gedungnya atau fasilitasnya yang bagus, mimbarnya yang bagus. Jadi yang terpenting adalah manusianya sebenarnya, orang-orang di dalamnya. Kalau gitu, saya pasti bertanya, kalau gitu buat apa kita repot-repot belajar bait suci yang ada di Alkitab? Ya kan? Yang pernah dibangun ya di muka bumi, yang dicatat di Alkitab tadi yang saya sebutkan. Buat apa kita belajar perkakasnya di kemah suci Musa? Kita belajar tirainya artinya apa? Kita belajar lampstand-nya ya, kaki dianya ini artinya apa? Belajar temboknya, ukurannya artinya apa? Kenapa kita harus repot belajar itu? Karena melalui kita mempelajari yang ada di Alkitab, ya, baik ukuran, perkakas, dan semua yang di dalamnya, ini artinya kita sedang mempelajari supaya kita mempelajari karakteristik atau sifat dari kepribadian bait suci yang dicatat di Alkitab ini. Sehingga kita bisa tahu bait suci yang dicatat di Alkitab ini jadi pedoman buat kita, bahwa kita mau seperti itu. Jadi bait suci adalah bukan apa yang tampak secara lahiriah, secara gedung, tapi sebenarnya apa yang di dalamnya menggambarkan kualitas gereja itu. Jadi misalnya gini,
Kalau saudara datang ke gereja, di gereja itu orang pelayannya ramah-ramah, ya kan? Di depan pintu asyirnya ramah. Saudara pasti berpikir nih gerejanya pasti orang-orangnya baik-baik, ya kan? Pendetanya ramah, mungkin ya pekerja juga baik-baik ramah-ramah ya. Atau saudara datang ke gereja, gerejanya sangat menekankan pelayanan sosial, banyak bantuin orang susah, nolongin orang. Jadi saya akan berpikir bahwa ini adalah, saya akan sebut, ini adalah gereja yang sangat punya misi sosial yang tinggi. Atau saudara bisa ke gereja dan di situ orangnya dingin, cuek-cuek, dan saudara akan berkata bahwa, nah ini gereja sepertinya berdarah dingin ya. Orang di situ sombong-sombong ya, angku-angku ya kan. Jadi apa yang di dalamnya menggambarkan pandangan kita tentang gereja itu. Jadi saudara, seperti apa orang di dalam gereja itu menggambarkan seperti apa gereja keseluruhan. Seperti apa pelayannya, seperti apa pendetanya saudara. Jadi saudara, jika pekerja dan pendetanya sangat hedonisme, saudara hedonisme? Ya, hedonisme adalah pandangan yang menganggap bahwa kesenangan ataupun kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Maka saudara, jemaatnya ya kalau pendeta yang ngajarin seperti itu, maka jemaatnya kurang lebih sama. Karena mereka suka sekali dengar pengajaran isinya gitu. Yaitu bagaimana mendapatkan hal-hal materi dengan menggunakan firman Tuhan ya untuk pemuasan diri mereka. Sehingga itu adalah ukuran namanya hidup yang diberkati, itu adalah ukuran hidup yang sukses. Nah, jadi sekarang kita tahu, kalau kita mempelajari bait suci yang dicatat di Alkitab, ya ukurannya perkakasian segala semuanya, ini artinya untuk kita belajar arti rohania, untuk kita ngaca, untuk kita refleksikan diri kita kepada bait suci yang ada di Alkitab. Dan minggu lalu kita mulai belajar ngaca sama bait suci di Taman Eden. Nah, tujuannya adalah suatu hari kelak supaya kita bisa jadi seperti bait suci itu. Bait suci yang di Alkitab, bait suci yang sejati. Itu sebabnya saudara, hanya kita yang mau belajar tentang bait suci ini saudara, kita baru bisa mengerti bagaimana jadi bait suci yang sejati. Kalau nggak belajar nggak bisa. Nah saudara, karena kepribadian karakter orang di dalam gereja itu memperlihatkan seperti apa gerejanya, jadi bagaimana orang datang beribadah, bagaimana mereka bersikap sepanjang ibadah, sebenarnya memperlihatkan kerohanian atau pertumbuhan atau kualitas orang-orang di gereja itu. Jadi cara mereka melayani, sikap mereka waktu menyembah, cara mereka memberikan persembahan, memperlihatkan kualitas seseorang atau memperlihatkan kualitas dari gereja itu sebenarnya. Apakah gereja itu dewasa atau enggak? Oke. Jadi saudara, ya ini pasti nggak enak ya. Ini jadi kita jadi ngaca ya. Gereja kita kalau dikasih skor berapa ya nilainya ya? Di mata Tuhan ya 60, 70 gitu, jangan-jangan 40 kali ya. Itu berapa nih skornya? Jadi karena bait suci ini bukan hanya fisik bangunan, maka kita bisa mengerti karena bait suci bukan fisik bangunannya, maka waktu kita belajar bait suci Taman Eden, Adam yang hidup di Taman Eden adalah siapa? Dia juga adalah bait suci itu sendiri, betul? Maka keadaan Taman Eden yang bahagia, damai, penuh sukacita, ya, sedang memperlihatkan seperti apa keadaan hatinya si Adam. Jadi untuk menjelaskan lebih detail, saudara bisa ikut nanti belajar kelas Bible Study, kitab Kejadian untuk tahu arti Taman Eden direfleksikan dengan hatinya Adam seperti apa. Nah, kalau begitu saudara, setiap kita pasti mau jadi bait suci yang sejati. Di mana Tuhan akan tinggal di dalam diri kita. Nah, ada 4 syarat bait suci disebut sejati. Ada 4 syarat gereja disebut sejati. Gereja yang sejati atau enggak. 4 syaratnya harus dipenuhi. Nggak bisa dipenuhi hanya 2, nggak bisa hanya dipenuhi 3. 4-4-nya harus dipenuhi baru bisa diakui Tuhan sebagai yang sejati. Nah, karena Taman Eden adalah bait suci yang pertama, maka dia adalah tolok ukur gereja di seluruh dunia untuk bagaimana jadi bait suci yang sejati sebagai patokan Taman Eden. Maka kita bisa tahu sekarang bahwa karena Taman Eden adalah bait suci yang sejati, maka pasti 4 kualifikasi ini ada di Taman Eden. Betul? Karena itu mari kita pelajari 4 syarat bait suci yang sejati dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan iman kita. Syarat yang pertama, bait suci yang sejati harus tempat yang dipilih secara langsung oleh Tuhan. Oke? Jadi saudara, Taman Eden pasti tempat yang dipilih langsung oleh Tuhan. Karena Taman Eden dalam bahasa Ibraninya, Taman Eden dalam bahasa Ibrani adalah Gan Eden. Dan artinya Gan Eden, Gan sendiri artinya apa? Gan sendiri artinya adalah taman yang tertutup atau halaman tertutup. Maka karena Taman Eden itu tertutup, maka pasti taman itu dipasi pagar sama Tuhan
untuk dipisahkan dengan dunia luar. Nah, tujuannya apa? Tuhan pilih secara khusus taman itu. Nah, saya kasih bocoran deh supaya saudara pikirannya nggak kemana-mana. Jadi Taman Eden ini bukan hanya bicara tempat, tapi itu bicara hatinya Adam. Oke? Taman Eden ini adalah bicara kondisi hati Adam. Jadi kalau sepanjang saya khotbah nanti, kalau saya ngomong pohon, saya harus tahu itu ada arti rohani. Itu bukan hanya pohon seperti pohon-pohon. Oke? Nah, jadi taman ini dipilih sama Tuhan. Jadi Tuhan pilih Adam secara khusus. Dari sekian banyak manusia di bumi, Tuhan pilih Adam. Nah, tujuannya apa? Kenapa Tuhan secara khusus pilih tempat itu? Tempat itu berarti hatinya Adam yang telah dipilih. Kenapa secara khusus Tuhan pilih tempat itu? Apa tujuannya Tuhan pilih kita untuk dia jadikan bait suci? Jadi, apa artinya bagi kita hari ini? Apapun cita-cita saudara hari ini. Mungkin ada yang mau jadi pengusaha yang sukses. Mungkin ada yang mau jadi dokter yang hebat. Atau mau jadi apa? Seorang pengacara yang hebat, saudara. Apapun profesi saudara-saudara. Ya, mungkin kalau mau kelihatan lebih rohani, dikasih embel-embel pakai kata cinta Tuhan. Jadi pengusaha yang cinta Tuhan, ya kan? Dokter yang cinta Tuhan atau pengacara yang cinta Tuhan. Kita juga nggak tahu di tengah jalan cinta Tuhan atau cinta uang hanya dia yang tahu. Ya, yang penting kelihatan rohani dulu pakai kata cinta Tuhan di ujungnya. Fokusnya kita nggak tahu ya, benar-benar cinta Tuhan atau nggak di dalam perjalanan profesinya, ya kan? Tapi apapun cita-cita saudara, ada satu cita-cita yang tertinggi yang semua saudara samakan mulai hari ini. Yaitu untuk kita semua jadi apa? Bait suci yang sejati, jadi gereja. Kenapa jadi bait suci sejati ini penting? Karena sesuai 1 Korintus 3:16 dikatakan Tuhan mau tinggalin di mana? Di bait suci. Jadi jika bait suci yang sejati adalah tempat Tuhan tinggal di sana, saudara harus jadi bait suci. Karena kalau sampai Tuhan mau tinggal di dalam hidup saudara, asalkan Tuhan ada dalam hidup saudara, saudara akan baik-baik aja. Ya mau ada angin badai kehidupan, angin badai lahiriah ya. Ya, kemarin ada angin badai kan. Atau angin badai rohania, asal Tuhan tinggal di dalam hati saudara yang bait suci sejati, saudara akan baik-baik aja. Amin. Jadi saudara mungkin setiap kita harinya mau ada yang mau jadi orang yang sukses. Mungkin ada yang kita mau jadi konglomerat, ya kan? Bagus nggak? Bagus sih. Tapi buat apa kita jadi konglomerat kalau hati kita melarat? Dalam arti Tuhan nggak tinggal di hati kita, ya kan? Hidup kita nggak damai, anak-anak berontak sama kita, ya kan? Anak-anak kita punya uang banyak tapi berebutan harta, ya kan? Hidup kita hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, nggak ada damai, nggak ada ketenangan, nggak ada taman Eden di hati kita. Buat apa? Jadi yang penting adalah kita harus pastikan Tuhan mau tinggal di hati kita. Oke, jadi taman Eden sendiri artinya apa? Taman Eden sendiri artinya sukacita, damai, bahagia, gembira. Jadi taman ini sedang memperlihatkan seperti apa situasi keadaan hati Adam hari itu di awal kerohanian dia. Di awal kerohanian Adam, dia adalah orang yang punya respon yang baik sama firman Tuhan. Dia terima firman Tuhan di hatinya. Dia punya hati yang lembut mau terima firman Tuhan. Dan karena dia terima firman Tuhan di hatinya, dia bisa terima yang namanya nafas hidup. Nafasnya Tuhan. Tuhan kasih nafasnya, rohnya kepada Adam. Dan waktu Adam terima nafas hidup, terima rohnya Tuhan, Tuhan ambil dia, pisahkan dia dari dunia, masukin dia ke Taman Eden. Untuk dia bisa punya persekutuan yang mesra dengan Tuhan. Maka gak heran Adam tiap hari ngobrol sama Tuhan. Gak heran Adam tiap hari bisa ketemu Tuhan. Dan kalau dia ketemu Tuhan, saudara kalau ketemu Tuhan, bisa bayangin kalau saudara bisa punya iman yang tiap hari ketemu Tuhan, adanya cuma apa? Sukacita, damai. Masalah tetap ada, tapi namanya udah ketemu Tuhan. Selalu ada sukacita, damai itu rasanya seperti hidup di mana? Taman Eden, betul? Jadi saudara, apa maksudnya di sini? Kalau kita menjalani hidup yang fokusnya hanya mikirin uang, mikirin kesehatan kita, mikirin masa depan kita, hasilnya kita akan kehilangan sukacita. Sebaliknya jika kita punya hidup yang fokusnya cari Tuhan, cari firman Tuhan, kita nggak akan terpengaruh sama situasi masalah yang kita hadapi hari ini. Kita percaya pasti Tuhan akan bereskan semua. Kalau dia belum beresin sekarang, artinya memang belum waktunya. Dan fokus kita hanya memastikan setiap hari bagaimana Tuhan itu mau tinggal sama kita, berjalan-jalan bersama kita setiap hari di taman hati kita. Ngomong taman saudara, kemarin saya rombak taman saya.
Dari bangun lagi dari awal, saya rombak lagi, saudara. Tadi udah kayak berantakan, udah kayak hutan gitu, dirombak. Jadi hati kita tuh kayak gitu, saudara. Hati kita kalau nggak ada firman, itu seperti kitab Kejadian yang katakan belum berbentuk gelap gulita. Terang dan gelap kecampur. Kalau firman datang, terjadi pemisahan. Ada gelap dan terang, udah kemana-mana saya. Ya ikut aja kelas Bible tadi ya. Oke, jadi untuk membayangkan seperti apa sukacita Adam di Taman Eden. Ya, atau sukacita orang-orang yang punya Eden di hatinya. Ya, Mazmur 36 ayat 8 menggambarkan seperti apa sukacita mereka ini. Kita baca. Mereka dipuaskan dengan lemak di rumahmu dan engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Amin. Lihat di sini, dikatakan di rumah Tuhan. Kalau itu rumah Tuhan artinya itu apa? Bait suci. Ya kan? Jadi, dan itu adalah Taman Eden. Jadi di bait suci Tuhan dikatakan ada apa? Ada sungai kesenangan. Dan mereka yang tinggal di situ, minum dari situ, hidup dari situ. Karena mereka minum dari situ, nama sungainya aja sungai senang gitu. Kesenangan, pasti mereka yang minum pasti senang, ya kan? Dan kata kesenangan di sini, kalau saya perhatikan dalam naskah Ibrani ya, kata yang dipakai adalah Eden. Jadi kalau saya ganti kata sungai kesenangan dengan kata Eden, maka itu sungai apa namanya? Sungai Eden. Amin. Jadi saudara di Taman Eden, di mana sungai Eden mengalir, sungai itu mengalir keluar dari rumah Tuhan, dan rumah Tuhan itu adalah bait suci Tuhan, ya kan? Maka bisa dikatakan bahwa Taman Eden, seperti kita udah bukti minggu lalu, itu adalah bait suci. Dari pembuktian ini juga. Jadi dia adalah bait suci yang pertama kali dicatat di Alkitab. Nah saudara, jadi Tuhan buat Adam dipuaskan oleh sungai apa? Sungai Eden ini. Hati Adam selalu dipenuhi sukacita. Damai, kegembiraan. Kenapa? Karena di dalam dirinya saudara, dia bisa minum air sungai ini. Dan di Taman Eden ada 4 sungai. Saudara masih ingat ada sungai apa aja Taman Eden? 4 sungai. Sungai Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Dan saudara untuk jelasnya apa artinya 4 sungai ini, saudara bisa dengar khotbah di YouTube channel NJM yang berjudul 4 sungai di Taman Eden. Jangan dengar hanya bagian 1. Paling penting justru harus dengar bagian 2. Karena part 2-nya justru adalah puncak ataupun hal-hal mencengangkannya justru ada di part 2 sebenarnya. Oke, jadi di rumah Tuhan keluar sungai Eden ini. Dan bahkan saudara di bagian Alkitab yang lain dengan sangat-sangat jelas dikatakan di bait suci Tuhan yaitu keluar sungai. Saya bisa lihat ini waktu menjelaskan bait suci Yeskil. Waktu menjelaskan bait suci Yeskil kondisinya seperti apa? Bait suci Yeskil ada bait suci di sorga. Bait suci yang akan kita masuki sama-sama nanti. Dan bait suci ini belum pernah dibangun di bumi. Dan dikatakan saudara, dijelaskan keadaan bait suci Yeskil seperti apa. Dan dijelaskan bahwa di bait suci Yeskil ini keluar sungai. Mengalir dari tempat kudus Tuhan. Kita baca Yeskil 47 ayat 12. Pada tepi-tepi sungai, di satu sisi dan di sisi yang lain, akan tumbuh semua jenis pohon untuk menjadi makanan. Daun-daunnya tidak akan layu atau buah-buahnya tidak akan habis. Akan tetapi pohon-pohon itu akan menghasilkan buah segar setiap bulan karena air untuk mereka mengalir dari tempat kudus. Dan buahnya akan menjadi makanan dan daunnya akan menjadi obat. Jadi air sungai ini mengalir dari tempat kudus Tuhan, dari bait suci Tuhan. Dan saudara, tidak pernah ada musim kemarau di sana karena pohon-pohonnya selalu menerima asupan air dari sungai kehidupan ini sehingga memberi kehidupan buat pohon-pohon di sekitarnya. Nah, contoh lain di Alkitab dikatakan dari bait suci Tuhan itu keluar sungai sebenarnya. Saudara bisa lihat lagi di kitab Wahyu. Di Wahyu pasal 21 ketika menjelaskan sorga itu seperti apa dan sebutan sorga itu, saudara, disebutnya apa? Saudara tahu? Yerusalem baru. Yerusalem baru. Nama gereja kita Yerusalem baru. Karena saudara sedang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang supaya terdaftar sebagai bagian Yerusalem baru. Dengan terima firman. Amin. Jadi waktu masuk ke ayat 22, ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Kemudian malaikat itu menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang bening seperti kristal mengalir dari tahta Allah. Jadi saudara, air sungai ini keluar dari tahta Allah. Air sungai ini keluar dari mana? Dari bait suci. Maka dari 2 ayat ini di kitab Yeskil dan kitab Wahyu, kita memberikan kepada kita bahwa seperti ini loh rupa Taman Eden. Sebelum Adam jatuh, sebelum Adam dan Hawa jatuh, ada sungai yang keluar dari hati mereka. Ada sungai yang keluar dari bait suci. Bait suci itu juga diri mereka. Berarti ada sungai yang keluar dari hati mereka.
Dan seperti ini harusnya kita hidup. Di akhir zaman, Taman Eden yang telah hilang ini, karena kejatuhan, akan kembali Tuhan pulihkan kembali di Yerusalem baru. Oke, jadi saudara, setiap saudara yang datang ke gereja, saudara sedang dipersiapkan menjadi Yerusalem baru ini. Ini bukan hanya nama gereja kita, tetapi juga memberitahukan bahwa tujuan akhir hidup saudara, dengan saudara terus belajar firman Tuhan, ujung-ujungnya mau kemana? Harapannya suatu saat kelak saudara bisa menjadi bagian dari Yerusalem baru ini. Yang adalah gereja Tuhan yang sejati, yang ada di sorga. Oke, jadi saya ulang. Seluruh info ini saya akan ulang. Jadi Taman Eden adalah bait suci. Dan itu adalah Yerusalem baru. Dan di awal saya katakan, bait suci bukan hanya gedung, tetapi itu bicara juga hati kita, hidup kita. Dan di Yeskil dan di Wahyu dikatakan bait suci di sorga keluar apa? Sungai Eden, sungai sukacita. Maka jika demikian, maka ini sangat cocok dengan apa yang Yesus katakan waktu dia datang pertama kali di dunia. Yesus juga bicara soal sungai ini. Sungai yang akan keluar mengalir dari mana? Yohanes 7, 38, 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti dikatakan oleh kitab suci, dari mana? Perhatikan. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Cocok informasi ini jadi klop? Tadi saya katakan di Adam, di hatinya keluar sungai ini. Maka hari ini sekarang sungai ini keluar dari diri saudara. Maka saudara gak pernah mengalami kekeringan rohani. Karena ada sungai yang mengalir. Haleluya. Jadi Yesus katakan, kalau kamu percaya aku, kamu percaya perkataanku, yaitu firmanku, sebagai hasil kamu akan terima apa? Rohku. Terima kepenuhan Roh Kudus. Maka sebagai hasilnya apa? Di hatimu ini akan ada sungai, dan sungai ini akan ngalir keluar dari dalam hatimu. Sungai sukacita, sungai Eden ini akan mengalir keluar dari dirimu. Jadi lihat di sini. Sungai ini sekarang bukan mengalir di bait suci lagi yang kelihatan, tetapi sekarang keluar dari diri saudara. Dari hati saudara. Amin. Tempat di mana Tuhan tinggal dan bertata. Sungai ini akan mengalir keluar dari diri saudara. Akan tetapi saudara pasti bertanya, tetapi kok saya gak ngerasain sungai ini mengalir ya? Kok saya gak merasakan dia mengalir ya? Keluar dari diri saya. Saya gak merasa sungai ini ada ya? Itu jawabannya mudah sekali sebenarnya. Kenapa saya tidak bisa merasakan sungai ini mengalir? Jawabannya sederhana sebenarnya. Ada apa di hati saudara? Siapa yang sedang bertahta di hati kita? Apakah itu ego kita? Keangkuhan dan kesombongan kita? Keinginan dan hawa nafsu kita? Kedagingan kita yang tinggal bertahta di hati kita? Atau Tuhan dan firman yang sedang bertahta di hati kita? Jadi jika firman Tuhan benar-benar tinggal di hati saudara, sungai ini pasti mengalir keluar. Itu sebabnya apapun masalah hidup saudara, selama sungai ini ada dan dia mengalir keluar dari hati saudara, saudara akan baik-baik aja. Hidup saudara akan seperti pohon di bait suci Yeskil yang tidak akan pernah ngalamin kekeringan. Bahkan daun hidup saudara, ya, buah saudara akan terus berbuah hidupnya. Berbuah jiwa-jiwa, berbuah pertobatan, berpunya buah roh saudara. Bahkan bukan hanya buah saja saudara. Diri saudara seperti pohon ini, saudara akan daun saudara bisa nyembuhin orang. Orang dekat-dekat saudara sembuh. Orang dekat-dekat saudara dikuatkan, dihibur. Tapi gak tahu ya, kalau kita gak ada sungainya, orang dekat-dekat kita mungkin kita kayak landak ya. Membawa kepahitan buat orang ya. Tapi kalau hidup kita ada sungai kehidupan, orang dekat kita kayaknya yang letih lesu jadi semangat lagi. Ya kan? Yang putus asa jadi terhibur. Karena kitanya membawa sungai kehidupan itu. Oke, jadi saudara, sungai ini sekarang tidak keluar dari bait suci. Dia keluar sekarang dari hati saudara yang adalah bait suci. Yang adalah gereja Tuhan yang sejati. Dan ini hanya bisa terjadi jika saudara benar-benar menyambut firman Yesus dengan hati yang lembut dan percaya seperti Adam sebelum dia jatuh. Maka saudara akan terima kepenuhan Roh Kudus. Ini yang Yesus maksudkan. Sungai ini akan mengalir keluar dari hidup saudara. Bagi saudara yang hidupnya hanya mau percaya firman, taat pada firman apa adanya, maka saudara akan terima sungai ini. Jadi kalau saya satukan seluruh informasi ini, apa artinya bagi kita? Sebelum Adam jatuh, sungai kesenangan ini, sungai Eden ini mengalir keluar dari hatinya.
Adam hidup di Taman Eden. Dan sungai ini mengalir keluar dari hatinya. Jadi jangan bayangin sungai lahiriah lagi ya. Nah, kenapa Adam bisa punya sungai ini? Karena Adam adalah orang yang terima tadi saya bilang apa? Nafas hidup. Roh Allah. Oke? Dan kita tahu sekarang bagaimana dia terima nafas hidup? Karena Tuhan menghembuskan nafas hidupnya ke Adam. Kejadian 2 ayat 7. Oke? Dan nafas hidup ini adalah roh Allah sendiri. Dan nafas hidup ini adalah apa? Firman Tuhan. Oke? Ini rumusnya. Terima roh artinya terima nafas hidup. Terima rohnya Tuhan. Terima nafas hidup Tuhan artinya terima firman sebenarnya. Kenapa? Kan ini cocok sama Yohanes 6:63b. Kita baca. Perkataan-perkataanku katakan kepadamu. Dan perkataan-perkataan di sini ada Alkitab Perjanjian Lama, ada Alkitab Perjanjian Baru tentunya. Oke? Kepadamu adalah apa? Roh dan hidup. Rohnya sengaja saya gede-gedein. Tahu nggak kenapa saya gedein tulisan rohnya? Nah, saya jelasin kenapa rohnya saya gedein. Supaya pada lihat bahwa firman Tuhan itu roh. Oke? Jadi Adam terima firman. Karena dia terima firman, ia terima nafas hidup. Ia terima Roh Kudus. Maka Adam, dia bisa jadi bait suci. Karena dia ada bait suci, Tuhan tinggal di hati dia. Maka sungai kehidupan bisa mengalir keluar dari dalam hatinya. Akan tetapi karena ia jatuh dalam dosa, ia kehilangan seluruh berkat yang luar biasa ini. Nah, dari firman ini apa yang kita simpulkan? Apa hubungan sama hidup kita? Bahwa Tuhan mau memberikan janji yang sama yang pernah diterima Adam ini. Untuk saudara alami hari ini. Yang mendengarkan firman hari ini. Jika saudara terima Yesus, artinya saudara terima firman-Nya. Dan itu harus Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru. Bukan Alkitab Perjanjian Baru saja. Apalagi Alkitab yang dicomot-comot, dipotong-potong. Ya, yang isinya cuma berkat-berkat doang yang mau diambil. Ya kan? Yang Alkitabnya dipelintir. Ya. Alkitab dipelintir. Banyak sekali pembicara yang jago sekali pelintir ayat Alkitab. Ya. Diambil yang berkat-berkat dipelintir. Ya. Terus habis itu dicocokin sama keinginan dunianya untuk dapetin itu pakai ayat Alkitab. Nah, saudara, karena saudara terima firman Tuhan, maka saudara terima roh Allah. Maka Allah itu bertata di hati saudara. Oke? Di hati saudara. Maka diri saudara ini karena Tuhan tinggal di situ, diri saudara adalah bait suci. Oke? Nah, karena diri saudara bait suci, maka pasti sungai Eden, sungai kesenangan itu, sungai kehidupan Yesus bilang itu mengalir keluar dalam diri saudara. Oke, kenapa rohnya saya kasih huruf besar? Karena terima roh bukan sekedar hanya terima baptisan Roh Kudus. Oke, saya juga mendoakan orang untuk terima baptisan Roh Kudus. Tapi saya tidak berkata bahwa terima roh itu sekedar ukurannya terima baptisan Roh Kudus. Makanya saudara, kalau terima baptisan Roh Kudus sudah terima kepenuhan roh, aneh sekali. Orang Kristen kenapa? Sudah terima baptisan Roh Kudus, hidupnya suka galau. Ayo, kenapa ada masalah langsung undur dari gereja? Padahal udah terima baptisan Roh Kudus. Kenapa orang pelayanan di gereja, rokok masih jalan, udah terima baptisan Roh Kudus, tapi rokoknya tetap jalan, dosanya tetap jalan, tetap nipu, di kantor tetap korupsi, manipulasi hidupnya, nipu orang, nggak jujur. Kenapa? Padahal udah terima baptisan Roh Kudus. Kenapa? Jadi kalau memang ukuran terima baptisan Roh Kudus itu adalah kepenuhan roh, saya bisa berkata bukan itu jadi ukurannya. Tapi orang yang terima Roh Kudus adalah orang yang terima Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, yang punya kerinduan mempraktekkan dalam hidup dia. Itu orang meskipun dia belum terima baptisan Roh Kudus, dia telah terima yang namanya roh Allah. Dia terima nafas hidup. Jadi penting sekali untuk orang terima yang namanya firman. Kalau nggak punya firman, hidupnya akan galau terus pokoknya. Dan firman yang saya maksud adalah firman Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Saya tanya, mana lebih mudah terima baptisan Roh Kudus atau terima firman? Terima baptisan Roh Kudus, saudara tinggal buka hati, ditumpang tangan. Kalau saudara punya iman, masuk Roh Kudus. Roh Kudusnya bukan masuk ya. Tepatnya Roh Kudusnya mengalir keluar dalam diri saudara. That's it. Selesai. Tapi terima firman jauh lebih sulit. Kenapa? Ini bukan firman yang hanya enak-enak soal berkat doang yang saya maksud loh. Bukan soal gimana jadi kaya, jadi sukses. Ya, yang banyak sekali dipelintir ya sama pendeta-pendeta ya, firman dipelintir jadi seperti buat jawab hal-hal sekuler, ya hanya buat menjauh keserakan manusia. Tapi firman yang murni itu nggak gampang saudara buat dihidupi. Pada Tuhan kasih firman-Nya mau ngasih berkat yang rohania melebihi berkat jasmania.
Tuhan bisa kasih berkat jasmani, saya percaya. Tapi firman dikasih sama kita untuk Tuhan membawa kita untuk menerima berkat rohani sebenarnya. Tapi kita maunya berkat yang apa? Jasmani. Kenapa? Karena mata kita, telinga kita, perasaan kita bisa hanya merasakan yang jasmani. Karena iman kita belum bisa lihat yang rohaninya. Itu jadi masalah. Padahal kalau saya bisa lihat dunia rohani, ini yang jasmani udah kayak kata Paulus kayak dung. Bahasa Yunani tahu apa? Kayak tai, kayak nilainya. Ya, kalau saudara belum bisa tain dunia, artinya saudara masih lahir ya. Masih belum rohani. Rohana baru. Saya nggak ngomong gini, saya udah sampai. Tapi saya lagi belajar untuk sampai ke sana. Jadi kalau saudara lebih berasa dapat duit 1M daripada yang dapat firman lebih berasa duit 1M, itu artinya matanya masih mata jasmani. Nggak apa-apa, belajar Alkitab terus, nanti akan sampai. Oke? Jadi mudah nggak terima firman? Susah banget. Apalagi firman yang tentang pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus, walaupun susah menderita, taat Tuhan. Itu susah banget. Jauh lebih susah daripada terima baptisan Roh Kudus. Itu saudara, sebabnya saudara, kita tidak bisa melihat kebahagiaan hidup kita dari hanya memiliki hal-hal material. Jadi orang yang terima kepenuhan Roh Kudus, dia pasti terima firman Tuhan. Jadi kalau sudah terima Roh Kudus, ya nama juga Roh Kudus, harusnya hidupnya semakin kudus ya. Tapi kalau udah terima baptisan Roh Kudus, terus tapi hidupnya duniawi, cintanya sama hal dunia, kira-kira Roh Kudus atau roh apa namanya? Roh hedon namanya. Masuk roh yang lain. Jangan-jangan bukan Roh Kudus ya, roh hedon namanya, roh hedonisme. Jadi bagaimana orang bisa terima firman kalau dia nggak pernah belajar Alkitab? Kenapa saudara waktu datang ke NJM, bulan pertama awal-awal 1-6 bulan saudara ngantuk, nggak ngerti. Karena ini dunianya Tuhan. Saudara pernah nggak ketemu bule nggak bisa bahasa Inggris, saudara bingung. Dia ngomong-ngomong saudara bingung kan? Makanya saudara jadi ketiduran. Karena saudara nggak terbiasa dengar dia ngomong. Nah Tuhan kalau ngomong itu isi Alkitab. Yesus saya bilang ada tertulis. Ada tertulis. Kenapa? Awal-awal pasti saudara susah ikut ibadah di NJM. Karena ini adalah suara Tuhan. Kita belum terbiasa dengar suara Tuhan. Tapi kalau kita terus haus mau cari firman, saudara kita lama-lama akan terbiasa ngerti Tuhan ngomong. Jadi kalau Tuhan sekarang di sini ngomong, ya dia kan hanya ngomong Alkitab. Saudara kalau belum terbiasa, saudara akan ketiduran loh. Ketemu Tuhan. Dia kan ngomongnya Alkitab terus. Nah saudara, masa gini, bagaimana kita bisa belajar tahu firman kalau tiap minggu kita dengar khotbah 10% isinya firman, 90% isinya kesaksian pendetanya. Nah loh, sedangkan saudara, kesaksian hidup seseorang nggak bisa jadi patokan perjalanan hidup kita loh. Cara Tuhan pimpin orang itu dengan pimpin saya itu beda loh. Kalau ukuran kesaksian orang jadi ukuran kerohanian kita bisa kacau ini. Karena kadang-kadang orang baru doa seminggu, doanya udah dijawab. Saudara ada doa puluhan tahun, doanya nggak dijawab. Soalnya kan bilang Tuhan nggak adil ini. Baik sama dia doang. Apa gara-gara dia pendeta Tuhan baik sama dia? Kita nggak bisa pakai kesaksian manusia buat belajar. Kesaksian manusia yang kita bisa belajar, ada kesaksian tokoh-tokoh di Alkitab. Karena mereka sudah terbukti benar, namanya dicatat. Itu sebabnya saudara di NJM, saudara nggak pernah dengar kesaksian manusia. Bukan berarti kita nggak ada pengalaman bersama Tuhan, ya ada, tapi nggak perlu. Karena cukup kesaksian Alkitab. Kalau bisa dibuka, saudara cukup kesaksian Alkitab. Jadi saudara, dengan kata lain, jika kita penuh firman, maka kita penuh roh. Maka sungai itu akan mengalir keluar dalam diri kita. Kalau itu kita harus rajin menggali firman itu. Lewat Bible study, lewat penelitian pribadi, lewat baca Alkitab rutin, datang ke gereja. Pokoknya ada kesempatan di mana ada firman, saudara pastikan ada di situ. Saudara, suatu saat ada seorang pendeta yang mau menggali sumur di sebuah gunung, saudara. Sumur ini, di gunung ini, semua orang udah tahu itu nggak ada air, susah air. Jadi pendeta ini akhirnya, karena dia mau bangun gereja di situ, dia menggali sumber mata air. Mencari mata air di situ, sumber mata air. Jadi dia sudah gali 50 meter, suruh orang yang gali 50 meter, 100 meter, tetap nggak ada air. Jadi orang-orang bilang, udahlah Pak, memang di sini nggak ada airnya, gitu. Tempatnya memang nggak ada air. Tapi dia dengar Tuhan ngomong,
tempat di mana dia berdiri ada airnya. Jadi dibilang, gali lagi. Dan mereka gali, masukkan 200 meter, tetap nggak ada air. Dia bilang, mereka yang gali udah nggak mau. Gali lagi, saya pasti bayar, dia bilang. Gali lagi. Waktu gali 290 meter, tetap nggak ada air. Gali lagi, gali 300 meter, tetap nggak ada air. Waktu gali sampai 350 meter, tiba-tiba ada suara pecahan batu. Tiba-tiba, puas keluar. Air muncrat ke atas. Saudara, ketika kita disiplin diri kita gali firman, kita mungkin jadi capek ya. Kita jadi lelah, kita jadi frustasi. Kita nggak menemukan mata airnya. Sungai itu nggak keluar-keluar dari diri kita. Kita mulai bosan belajar Alkitab. Kita mulai jenuh. Kita mulai putus asa. Apalagi Alkitab susah banget dimengerti. Dimengertinya aja susah, apalagi dipraktekin. Susah sekali. Kita jadi aja hopeless, saudara. Terus Alkitab sepertinya nggak relevan sama hidup kita. Jadi kita jadi lelah. Tetapi saudara-saudara harus terus menggali firman ini. Terus gali dan gali lagi. Terus cari pengertian baru di dalam Tuhan. Cari pengenalan yang baru akan Tuhan. Saudara, setiap kali waktu saudara belajar Alkitab, kalau saudara mengejar pengen kenal Tuhannya, pasti ada hal baru yang Tuhan akan singkapkan tentang pribadinya. Dan ketika saudara terus gali tidak menyerah, suatu saat tiba-tiba sungai itu akan puas keluar dari diri saudara. Memuncrat keluar. Dan saudara akan melihat dunia firman yang terbentang. Saudara akan melihat dunia firman, dunia misterius yang tidak diberikan ke semua orang. Amin. Asal saudara tidak putus asa menggali firman itu. Saudara, kita nggak boleh puas sama pemahaman Alkitab 30 tahun yang lalu yang kita terima jadi orang Kristen. Atau 20 tahun yang lalu kita jadi orang Kristen. Firman yang sama yang kita dengar ulang-ulang. Firman yang sama. Pada dunia medis, dunia bisnis, dunia kedokteran, dunia teknologi sudah berkembang. Saudara, sekarang telepon aja, jaringan telepon sudah 5G, saudara. 5G. Saudara tahu sejarah telepon? Telepon itu ditemukan, sejarah telepon seluler dimulai dari Alexander Graham Bell, penemu telepon tahun 1876. Kemudian teknologi seluler, 1G, itu ditemukan tahun 1979, buat penggunaan telegram. Dan 1G itu kecepatan 2,4 kbps, kilobyte per second. Kemudian saudara, tahun 91 ditemukan 2G. Itu kecepatannya berapa? 473 kilobytes per second. 5G sekarang, saudara tahu kecepatannya berapa? 16,6 gigabytes per second. Gila itu, cepat sekali, kencang sekali. Saya bisa bayangkan betapa hebat lompatan di dunia jaringan seluler, teknologi. Bagaimana dengan dunia medis, saudara? Antibiotik yang pertama ditemukan di dunia namanya penicillin. Ditemukan oleh Alexander Fleming tahun 1928. Okay? Dan kemudian karena kemajuan medis, mereka menemukan lagi pengembangan antibiotik jenis baru namanya cephalosporin. Ya. Kemudian berkembang lagi adanya namanya aminoglikosida. Dan saudara nggak asing, sebenarnya saya cukup tahu barang ini. Aminoglikosida ini. Kenapa? Karena salah satu produknya adalah gentamisin. Gentamisin, kalau saudara ke dokter kulit, kalau saudara problem dengan infeksi kulit, jerawatan, saudara akan dikasih namanya gentamisin ini. Nah kemudian berkembang lagi apa? Habis itu ada jenis yang baru namanya makrolida. Makrolida, habis itu ada apa lagi? Berkembang lagi, tetrasiklin. Habis tetrasiklin berkembang lagi, fluoroquinolones. Ini adalah jenisnya apa? Kalau saudara ke dokter, saudara nggak sembuh-sembuh, dikasih antibiotik amoxicillin, saudara akan dikasih ciprofloxacin. Nah golongannya adalah termasuk ini. Fluoroquinolones. Dan yang terakhir antibiotik ditemukan namanya helicin. Ini kalau biasa antibiotik minumnya bisa 4 hari, 10 hari. Ini cuma 24 jam. Dicoba pada tikus, bakteri ini bisa, antibiotik bisa bunuh dalam 24 jam. Cepat sekali kesembuhannya. Dan ini lagi dipelajari terus. Jadi sama saya gini, kenapa saya ngomong ini? Jangan pemahaman Alkitab saudara masih kelasnya kelas penicillin. Jangan pemahaman Alkitabnya masih kelas 1G. Sedangkan dunia ini terus berkembang. Itu sebabnya setiap minggu kalau kita dengar firman yang sama 20-30 tahun sejak kita jadi Kristen, pendetanya baru khotbah 10 menit, kita udah tahu ujungnya kemana. Kenapa? Karena kita udah terlatih dengar 30 tahun. Itu sebabnya saudara, kita harus sungguh-sungguh menggali
sumber mata air ini, yaitu mata air firman dan mata air doa. Kita harus menggali dengan konsisten, terus-menerus tanpa henti-hentinya. Dan Yesus janjikan bagi siapa yang sungguh-sungguh menggali sumber mata air firman dan sumber mata air doa ini, air kehidupan itu akan memancar keluar dari hidup saudara. Amin. Syarat yang kedua bait suci adalah bahwa bait suci itu adalah tempat yang Tuhan hadir dan tinggal di sana. Karena Tuhan hadir tinggal di sana, maka kita bisa sebut itu ada bait suci. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan di taman pada suatu hari yang sejuk, kata berjalan di sini adalah halak. Kata yang dipakai bentuknya adalah dalam bentuk grammar hit pile imperfect tense. Hit pile imperfect tense. Jadi ini bukan sekedar dari grammarnya kita bisa tahu bahwa ini bukan jalan sekali dua kali, tapi setiap hari Tuhan jalan di situ tanpa nonstop dan bersifat abadi, bersifat kekal. Tuhan tiap hari jalan di situ. Nah, karena Tuhan jalan rutin di situ, maka Tuhan pasti hadir di situ. Dan kata halak di sini, saudara bisa temukan juga waktu bicara tentang seseorang luar biasa namanya Henok. Henok adalah tokoh yang diangkat ke sorga hidup-hidup. Kenapa dia diangkat sorga hidup-hidup? Kejadian 5:24. Karena Henok juga berjalan bersama Allah. Nah, jadi sebelum Adam buat dosa, Adam berjalan secara rutin dengan Tuhan. Seperti Henok juga. Hasilnya dengan berjalan bersama Allah, ini Henok berjalan bersama Tuhan, Henok diangkat ke sorga. Nah, untuk berjalan bersama Allah, saudara, ini ada anugerah yang luar biasa. Tapi anugerah ini dirusak oleh Adam karena dia jatuh dalam dosa. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk kita bisa jalan bersama Tuhan. Untuk jalan bersama, ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya untuk bisa berjalan bersama Allah? Yang hal yang paling esensi, orang yang mau berjalan bersama, kedua belah pihak, pada akhirnya, ujungnya harus jadi apa? Harus jadi satu. Menjadi satu pikiran, satu hati, satu jiwa. Tersinkron jadi satu. Saudara bisa menikah 30 tahun, 20 tahun, tetapi belum tentu saudara suami istri bisa jadi satu. Kalau istrinya nggak bisa submit, nggak bisa taat, apa bisa satu? Kalau suami tidak bisa mengasihi istri seperti Kristus mengasihi, apa bisa jadi satu? Kalau saudara menikah, tapi pasangan saudara atau diri saudara sendiri, atau kalau di dalam pernikahan cuma satu pihak yang mau belajar berubah, apa bisa jadi satu? Masing-masing tetap keras mempertahankan diri, nggak mau ngalah, nggak mau melebur. Apa bisa jadi satu? Susah sekali. Jadi satu sama manusia, itu kemungkinan agak susah. Tapi kalau mau jadi satu dengan Allah, jauh lebih bisa sebenarnya. Chance-nya ada. Kenapa bisa? Nah, saya jelasin. Karena kalau jadi satu manusia, kedua belah pihak mesti belajar. Kalau satu doang belajar, nggak bisa lo jadi satu. Dengan kata lain, saudara, Alkitab hari ini mau memberikan arahan buat kita gimana kita bisa jadi satu sama Tuhan. Oke. Orang yang mau jadi satu sama Tuhan, keinginannya harus sama dengan keinginan Allah. Jadi saudara, kerinduan dia harus sama dengan kerinduan Allah. Sehingga Tuhan, Allah Bapa mau tinggal di dalam diri kita. Karena keinginan kita, kerinduan kita, maunya kita sama seperti dia. Nah, Adam itu awalnya bisa jadi satu sama Tuhan. Henok juga begitu. Adam belum sempurna tapi Henok bentuk yang sempurna. Hasilnya karena Henok begitu sempurna jalan satu sama Tuhan. Itu kalau saudara pelajari dalam bahasa aslinya. Jadi satunya tuh sampai gini loh. Waktu orang lihat Adam atau lihat Henok. Orang tuh sampai gak bisa bedain mana Henok, mana Tuhan. Sampai kayak gitu satunya. Jadi orang lihat Henok tapi sebenarnya kayak lihat Tuhan. Itu satunya kayak gitu. Nah, untuk kita bisa punya jalan hidup yang bisa jadi satu sama Tuhan. Ya, itu tentunya yang bisa bikin kita satu sama Tuhan, pikiran kita ini yang nggak bisa sama-sama Tuhan, pikiran kita ini harus dipenuhi sama firman. Baru bisa jadi satu. Kalau nggak ada firmannya nggak bisa, karena Tuhan itu firman. Untuk satu sama dia kita harus sama-sama dia, esensi dia itu firman. Jadi kita harus dipenuhi sama firman Tuhan. Dan orang yang bisa jadi satu sama Tuhan, mereka harus punya doa yang sama seperti Yesus di Taman Eden. Ini adalah gambaran anak Allah yang sejati. Banyak orang mengaku dirinya anak Allah. Tapi untuk menjadi anak Allah harus punya doa yang seperti Yesus punya doa di Taman Getsemani. Lukas 22:42 kita baca. Bapa, jika engkau mau ambil cawan ini daripadaku, akan tetapi janganlah keinginanku yang terjadi, melainkan keinginanmu.
Jadi kalau saya lihat di sini ada dua bagian di dalam doa Yesus. Pertama dia bilang gini, jika engkau mau, ambil cawan ini dari aku. Ini artinya ini sisi manusia yang lagi ngomong. Tapi berikutnya kalau saya perhatikan dia bilang apa? Tetapi jangan keinginanku, tetapi keinginanmu. Ini adalah sisi dia sebagai anak Allah. Oke? Jadi kenapa Yesus datang ke dunia? Dia harus ngerti dunia Alkitab. Kenapa Yesus harus ngajarin jadi anak? Dia memerankan jadi anak supaya saudara bisa belajar jadi anak yang benar kayak gini loh. Kan lucu, dia Allah, dia kenapa jadi anak? Karena saudara nggak ada anak yang sempurna. Jadi udahlah, dia sendiri yang ngasih contoh. Nih kayak gini loh kalau jadi anak. Anak yang berkenan nih kayak gini loh. Kalau kamu mau ke sorga, mau jadi ke sorga, jadi anak tuh harus yang berkenan. Kayak gini kelakuannya. Jadi dia kasih contoh. Jadi gini, kalau saudara lihat di sisi yang pertama, dia sedang berbicara di sisi manusianya. Jika engkau mau ambil cawan ini, artinya apa? Dia sedang memperjuangkan haknya dia loh. Dia sedang memperjuangkan kasusnya. Bahwa aku gak pantas dihukum. Aku gak salah, manusia yang harus dihukum, manusia yang bersalah. Kenapa aku yang dihukum? Jadi dia sedang memperjuangkan kasusnya. Dia sedang membela apa yang menjadi haknya dia, apa yang menjadi kebenaran dia. Jadi kalau bisa angkat cawan ini. Tetapi kalau saya perhatikan di bagian kedua, inilah sisi anak Allahnya. Dia berkata apa? Bapa, kalau ini yang kamu mau, biar ini jadi kehendakmu. Jadi siapa yang mau jadi anak Allah? Doanya harus kayak gini loh saudara. Ini baru anak yang sempurna. Dan doa yang seperti inilah doa yang bisa membuat kita jadi satu sama Bapa. Nah kayak orang Kristen tuh suka lata ya. Ciptaan baru, gak pernah ngerti step-step jadi ciptaan baru. Anak Allah gak ngerti ya namanya anak Allah kayak gimana. Katanya keturunan Abraham, gak ngerti Abraham tuh bisa punya iman Abraham karena udah ngalamin 4 kali pemisahan. Enggak ada yang ngerti, orang Kristen cuma lata-lata gitu. Dia gak ngerti bahwa ini harus lewatin fase gini. Jadi untuk jadi anak Allah saudara harus punya doa yang seperti ini loh. Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Kalau itu orang nyebelin banget, tapi Tuhan bilang ampuni. Ampuni. Bukan perasaan saya yang sakit, tapi saya mau ampuni. Saya sakit, tapi saya mau ampuni. Tuhan, saya cuma punya segini. Tuhan bilang kasih sama aku. Kasih. Saudara, kebanyakan kita doanya justru apa? Maunya sisi manusia kita yang dimenangkan. Kita berusaha membela kasus kita. Tuhan bela saya. Tuhan itu orang jahat sekali. Kapan Tuhan hukum itu orang? Kita membela kasus kita. Kita tuntut sama Tuhan. Tuhan, kapan sakit saya sembuh? Tuhan, kapan kasih saya pasangan hidup? Tuhan, kapan kasih pekerjaan buat saya? Tuhan, ini harusnya saya nggak perlu ngalamin ini. Kita terus membela hak kita. Kita terus membela kasus kita di hadapan Tuhan. Kebanyakan kita doanya seperti itu. Memperjuangkan diri kita sama Tuhan. Tuhan, saya butuh ini. Tuhan, saya mau ini. Ya. Dan karena kadang-kadang kasih ancaman sedikit sama Tuhan. Tuhan, kalau kamu nggak jawab doa saya dalam 2 bulan. Atau nggak jawab doa saya dalam 2 kali 24 jam. Saya nggak mau lagi baca Alkitab. Saya nggak mau lagi pelayanan. Saya nggak mau lagi ke gereja. Pakai ngancam. Atau pakai ilmu iming-iming. Tuhan, kalau kamu jawab doa saya, nanti saya akan setia datang gereja. Saya akan rajin melayani Tuhan. Saya akan setia persembahan buat Tuhan. Hah? Jadi orang Kristen kita begitu gayanya sama Tuhan. Jadi kita paksakan Tuhan cocok sama keinginan kita. Kita gak belajar mensinkronkan diri kita sama dia, tapi kita paksain dia untuk sinkron sama kita. Dan doa kita kebanyakan gitu. Kita coba atur Tuhan. Untuk Tuhan lakukan ini buat saya. Dan kalau kita atur Tuhan, sebenarnya siapa yang jadi Tuhan? Diri kita Tuhan. Jadi saudara, doa saudara harusnya seperti Yesus. Tuhan, ini keinginan saya. Tetapi kalau itu gak cocok sama kehendakmu, tolong ubah hati saya. Supaya saya punya hati yang rela ngejalanin ini. Tuhan, saya benci banget sama tuh orang. Tapi Tuhan, kalau aku harus mengasihi dia, Tuhan tolong ubah hati saya. Supaya saya bisa nerima dia lagi. Jadi saudara, jika saudara mau menang, milikilah doa yang seperti ini. Dan doa seperti inilah yang bisa membuat saudara bisa berjalan bersama Tuhan. Dan membuat saudara bisa jadi satu sama Tuhan. Menjadi satu dengan Bapa. Sehingga sungai Eden itu, sungai sukacita itu bisa mengalir keluar dari hati saudara. Yang ketiga, bait suci yang sejati adalah tempat di mana imam yang dipilih Tuhan melayani di sana. Siapa imam di Taman Eden? Itu adalah Adam sendiri. Jadi saudara, kenapa Adam adalah imam di Taman Eden saudara? Itu karena di saat dia dikasih tugas sama Tuhan. Saudara tahu tugas Adam di Taman Eden apa?
Kejadian 2:15 kita baca. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibrani adalah abad. Dan kata memelihara dalam bahasa Ibrani adalah samar. Biasanya kedua kata ini kalau dipakai bersamaan, maka itu akan menunjukkan pekerjaan dan tugas seorang imam atau Lewi yang sedang melayani di bait suci. Jadi Adam adalah imam yang melayani di bait suci di Taman Eden. Contoh lain kita bisa lihat bahwa ketika Tuhan bicara mengenai Harun dan anak-anaknya, Harun adalah imam besar di padang gurun. Kita tahu Harun dan anak-anaknya secara khusus dipilih sama Tuhan, dipisahkan Tuhan untuk menjadi melayani Tuhan di bait suci Tuhan. Bilangan 18 ayat 7. Akan tetapi kamu dan anak-anakmu harus bertanggung jawab. Perhatikan, kata bertanggung jawab di sini adalah samar sebagai imam, yaitu mengurus segala sesuatu. Kata mengurus di sini adalah abad. Jadi kalau kita lihat dua kata ini, samar dan abad, kalau dijadikan satu, maka itu memberikan tugas seorang imam. Maka balik ke Adam, waktu Adam dibawa masuk ke Taman Eden, jika Taman Eden ada bait suci, maka imam di bait suci itu adalah Adam. Dan hari ini kita pun sedang diharapkan Tuhan untuk bisa menjadi apa? Imam-imam secara rohani. Saudara pernah tahu ini bahwa saudara sedang diharapkan Tuhan untuk jadi imam? Jadi yang jadi pendeta itu harusnya bukan saya doang. Sebenarnya saudara juga punya tugas itu. Ya kan? Jadi saudara, setiap kita orang percaya kepada Yesus, tujuan hidup kita selain menjadi bait suci, kita pun harus menjadi imamnya sebenarnya. Sesuai catatan 1 Petrus 2 ayat 9, kita baca, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi bagaimana kita bisa jadi imam yang sejati, imamat yang rajani, bagaimana kita bisa jadi imamat yang rajani, untuk kita bisa diakui oleh Tuhan, meskipun ada banyak imam-imam di dunia ini, tapi tidak semua imam diakui oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi imamat yang rajani, kita akan pelajari minggu depan. Lebih detailnya. Jadi hari ini bisa aja banyak imam-imam di dunia, di gereja-gereja, ya sebutannya macam-macam di gereja, ada yang namanya pendeta, ada namanya pastor, ada namanya penatua, ya sebutan buat gembala-gembala di gereja. Tetapi imam yang diakui Tuhan, dia harus memenuhi kualifikasi. Ya, salah satunya adalah mereka harus diangkat dan dipilih langsung oleh Tuhan. Bukan diangkat oleh organisasi manusia atau diangkat oleh gereja. Tetapi dia harus diangkat dan dipilih langsung oleh Tuhan. Dan baru dia bisa diakui sebagai imamnya Tuhan. Jadi selain gereja atau bait sucinya dipilih, ditentukan sama Tuhan, ternyata imamnya juga harus dipilih sama Tuhan secara langsung. Dan untuk kita bisa diakui oleh Tuhan sebagai seorang imam, kita harus memenuhi kualifikasi. Dan itu akan kita jelaskan di minggu depan. Oke? Yang keempat, bait suci yang sejati adalah tempat bagi imam untuk memberikan korban persembahan bagi Allah. Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Oke? Dan kemudian mereka sadar mereka telanjang. Dan kemudian apa yang Tuhan lakukan? Untuk menutupi ketelanjangan mereka, Tuhan korbankan binatang. Binatang dibunuh, dikucurkan darahnya untuk supaya kasih pakaian kulit buat mereka pakai. Dan ini adalah penumpahan pertama yang dicatat di Alkitab. Dan kita sudah sering dengar bahwa binatang ini menggambarkan siapa? Menggambarkan Yesus yang mati di kayu salib. Oke? Nah, maka sejak Adam jatuh, untuk membayar tebusan atas dosa, sejak itu setiap kali di bait suci untuk menghapus dosa, perlu korban binatang yang darahnya ditumpahkan. Oke? Akan tetapi saudara, pertanyaan saya gini, apakah selalu harus ada korban yang ditumpahkan darahnya? Coba bayangkan, jika Adam tidak pernah buat dosa, maka apakah masih perlu korban darah ini? Maka korban darah tidak dibutuhkan sebenarnya untuk membersihkan dosa. Betul nggak? Kalau tidak ada dosanya, tidak butuh korban darah ini. Nah, saudara, saya katakan ada korban yang tidak perlu pentumpahan darah. Saudara bertanya, bagaimana mungkin namanya juga korban, maka darahnya harus ditumpahkan? Jawabannya ada. Namanya apa? Namanya korban persembahan yang hidup. Korban persembahan yang hidup. Ini adalah korban yang masih hidup. Tidak perlu darahnya ditumpahkan, karena hidup kan? Karena hidup kan nggak perlu darah ditumpahkan. Dan di mana jenis korban ini bisa kita lihat? Ini kita bisa lihat di Roma 12 ayat 1-2. Kita baca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan terjemahan NASB, korban persembahan hidup disebut living sacrifice. Jadi kesimpulan, saya ulangi dari awal. Poin yang pertama, maka untuk menjadi gereja bait suci yang sejati, pertama-tama saudara harus jadi orang yang dipanggil keluar dari manusia yang berdosa. Kemudian saudara harus terima firman Tuhan. Sejak itu di hati saudara akan terima firman Tuhan, hati saudara diubah seperti jadi Taman Eden. Tuhan pilih saudara untuk dijadikan bait suci-Nya. Maka sejak itu Tuhan memulai pekerjaan di dalam hidup saudara. Yang kedua, oleh karena saudara terima firman Tuhan, maka Roh Allah datang, masuk ke dalam diri saudara. Dia tinggal di dalam diri saudara. Maka saudara terima yang namanya kepenuhan roh ini. Dan kalau karena saudara penuh firman, firman ini adalah nafas Tuhan sendiri, maka otomatis Tuhan tinggal di dalam diri saudara yang di mana Tuhan tinggal adalah bait suci itu sendiri, maka sungai kehidupan yang Yesus ngomong ini, yang Yesus sebutkan, itu akan mengalir keluar dalam diri saudara. Sehingga apapun keadaan hidup saudara, masalah apapun dalam hidup saudara tidak akan pernah mengalami kekeringan di dalam masalah yang saudara hadapi. Oke? Yang ketiga, karena saudara juga bait sucinya, maka saudara juga ada imamnya yang dipilih. Maka saudara pun punya tugas dan panggilan di hidup saudara untuk jadi imamnya Tuhan. Target rohani saudara itu harus jadi imam. Selain jadi bait suci, saudara harus jadi imam. Dan sebagai imam, tugas saudara adalah salah satunya apa? Yang keempat, saudara harus membawa yang namanya korban persembahan. Jadi waktu saudara datang ke gereja, saudara bisa bawa korbannya macam-macam. Bisa membawa pujian saudara, penyembahan saudara, ya kan? Saudara bisa memberikan korban persembahan uang saudara, persepuluhan, persembahan khusus. Dan saudara bisa memberikan persembahan waktu saudara dengan melayani di gereja, ya. Akan tetapi saya katakan tadi, korban yang paling Tuhan inginkan adalah diri saudara sendiri. Saudara, yang Tuhan paling inginkan adalah hati saudara sendiri. Saudara bisa kasih uang saudara, tapi belum tentu hati saudara. Saudara bisa kasih waktu saudara melayani di gereja sibuk-sibuk dari pagi sampai malam, tapi belum tentu hati saudara selalu kasih sama Tuhan. Banyak orang melayani gereja macam-macam. Ada yang menyalurkan hobi, ya, karena pintar dalam skill tertentu mungkin, ya. Pintar dekor, ya dia menyalurkan hobi. Bukan karena dia mau memberikan hati buat Tuhan, cuma pengen nyalurin hobi. Ada orang yang mungkin melayani gereja karena ngisi waktu. Ya, karena ada sisa waktu kan, daripada nganggur, udah pelayanan aja gitu. Ada yang melayani gereja karena bisa kumpul-kumpul. Ya kan, sama teman-teman gereja. Jadi saudara, kita bisa sibuk dari pagi sampai malam di gereja, tapi belum tentu hati kita kasih sama Tuhan. Maka Tuhan minta hati kita. Kenapa? Karena kalau kita kasih hati kita, pasti semua kita kasih. Pikiran, waktu kita, uang kita, semua yang kita punya kita pasti kasih. Nah, jadi yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah korban hidup, korban persembahan hidup. Dan bagaimana korban persembahan hidup ini bisa dikorbankan tanpa ditumpahkan darahnya? Apa pisau apa yang bisa dipakai untuk bunuh korban yang persembahan hidup ini? Apa nama pisaunya? Pisau ini namanya pisau ketaatan. Pisau ketaatan. Kita hanya bisa jadi korban hidup dengan mempersembahkan seluruh hidup kita. Hati kita, jiwa, pikiran kita, tubuh kita seluruhnya hanya bisa dipersembahkan di mezbah Tuhan hanya melalui ketaatan kita. Jadi melalui ketaatan kita bisa jadi korban persembahan hidup. Jadi korban hidup ini memang darahnya tidak ditumpahkan. Tetapi ketaatan saudara membawa saudara perlahan-lahan menukar hidup saudara demi kehendak Tuhan. Karena saudara mau ikut Tuhan, saudara menukar seluruh kesenangan saudara, menyesuaikan kesenangan saudara dan kesenangan Tuhan. Dan ini adalah korban yang harum di tahta Allah, yang membawa kesenangan bagi hati Tuhan. Dan ini adalah korban yang disebut di Roma 12:1-2. Ini adalah korban yang baik, berkenan, dan sempurna. Ya saudara dapat menjadi bait suci yang diakui Tuhan. Karena saudara bisa mengkorbankan, mempersembahkan hidup saudara sendiri. Jadi mengapa Yesus datang ke dunia? Ya, ada seorang pendeta yang kayak cukup terkenal. Ya, dia anak seorang pemain bola zaman dulu. Ya, dia bertobat, dia jadi pendeta. Saya nonton ya video klipnya. Dia bilang, kenapa Yesus datang ke dunia? Kenapa Yesus meninggalkan sorga? Ini dengar jawabannya. Ini ngomongin pendeta ini ya. Dia bilang gini, Yesus meninggalkan sorga. Ini saya kutip apa adanya loh. Yesus meninggalkan sorga karena sorga tidak ada artinya tanpa kita. Oke? Dia gak bisa terpisah dari belahan jiwanya, itu
saudara. Apa iya? Jadi Yesus seperti kesepian di sorga. Jadi dia harus datang ke dunia cari saudara. Karena di sorga dia duduk sendiri. Mending duduk sama saudara, dia cari saudara gitu. Apa itu? Saudara setuju? Itu jawaban yang benar? Karena dia gak bisa pisah sama belahan jiwanya. Seakan-akan Yesus kesepian gitu. Saudara harus tahu bahwa Yesus pernah berkata, aku gak pernah sendiri. Bapa dan aku satu. Dimana kita bisa lihat? Yohanes 10:30, Yohanes 8:29. Terus dia bilang gini, dia gak bisa hidup tanpa belahan jiwanya, itu saudara, manusia. Makin kacau nih ngomongannya. Kenapa? Tuhan dibikin manusiawi sekali gitu. Gak bisa hidup tanpa belahan jiwanya. Emang manusia Tuhan begitu perasaan banget gitu. Dia Tuhan loh. Saudara, kalau Tuhan begitu gak bisa hidup tanpa saudara. Waktu Tuhan bawa bangsa Israel, umat pilihannya. Dia mau bangun kerajaan loh, namanya Israel dari orang ini loh. Dia bawa itu bangsa Israel keluar dari Mesir, 2 juta orang, dia ada rencana nih. Ini 2 juta orang mau dibikin kerajaannya, jadi kerajaan Israel. Dia bawa keluar, sampai di perkemahan ke-11, di bawah kaki Gunung Sinai. Ya, perkemahan yang ke-11, padahal masih ada, mereka harus jalan sampai 42 kemah. Ya, saudara bisa belajar nanti di Bible Study kitab Keluaran. Waktu mereka bikin lembu emas, saudara tahu Tuhan bilang apa hari itu? Kalau memang itu belahan jiwa, 2 juta orang belahan jiwa, Tuhan bilang gini sama Musa. Musa, aku habis ini mereka semua. Aku bunuh nih mereka semua. Kalau bukan Musa yang ngebek sama Tuhan, Tuhan jangan Tuhan. Tuhan nanti orang bilang apa? Kamu udah susah-susah bawa dia keluar. Masa kamu bunuh ini 2 juta orang? Kalau kita ini belahan jiwa sampai segitu pentingnya, kenapa Tuhan mau bunuh 2 juta orang itu? Hello? Nah saudara perhatiin, pendeta kalau nggak belajar Alkitab, serem banget. Itu yang nonton 350.000 viewer loh. Kalau orang percaya ngomongan dia, orang pikir Tuhan tuh manusiawi banget loh. Waktu Tuhan pilih waktu Saul diangkat jadi raja, waktu Tuhan bilang aku menolak Saul, Tuhan bikin baru, munculin Daud. Penting amat. Hello. Saudara, ngeri loh. Hari ini, kekristenan. Kalau itu sampai dipegang 350.000 orang yang nonton itu. Bahwa Tuhan itu galau banget. Saudara, gak ada saudara, Tuhan tetap hidup kok. Dia tetap Tuhan. Jadi, saya tanya balik. Jadi kenapa Tuhan ninggalin sorga? Saudara belajar sekian lama. Jadi saya mau tanya hari ini NJM. Kalau ditanya NJM, kenapa Tuhan ninggalin sorga? Jangan jawab saya pakai gaya pendeta itu lagi. Kenapa Tuhan ninggalin sorga? Karena Tuhan mau memulihkan Taman Eden yang hilang. Yang sempat dihilangkan sama Adam. Dan Taman ini bicara hati yang sempurna. Oke. Tapi bukan karena saudara kita kebagusan. Jadi Tuhan sampai ninggalin sorga. Bukan. Karena Tuhan itu Tuhan yang berjanji. Dikejar. Nah Tuhan janjinya sama Adam, bukan janji sama semua orang. Hanya orang pilihan. Jadi Tuhan datang, tinggalin sorga, bukan sembarangan orang. Tuhan datang ninggalin sorga buat orang-orang pilihan yang dia udah pilih dari sejak dunia belum dijadikan. Yesus hanya nebus gereja dia yang sejati. Yesus datang buat gereja yang sejati loh. Orang-orang yang udah dipilih sebelum dunia ini dibikin, Tuhan udah pilih. Si ini bakal masuk sorga. Yang itu Yesus mati. Kalau nggak ngerti, jadi humanisme Tuhannya. Tuhannya dibikin manusiawi sekali. Galau gitu di sorga sendirian. Butuh saudara. Terus saudara jadi kegeeran. Lu butuh gua kan? Gua ancam-ancam lu. Gua nggak mau ke gereja ya. Lu kalau mau nih, jawab dulu doa gua. Nanti gua ke gereja deh. Tuhan, saudara. Aduh, udahlah. Ini emang capek sekali. Kenapa? Udah rusak. Karena pendeta nggak belajar Alkitab. Ngomong dengan berani. Sekarang pendeta kalau ngomongnya pede, enak di kuping, ya. Terus yang denger juga cocok sama kupingnya, dia pikir itu benar. Padahal itu ngaco. Sembarang ngomong. Nah itu seremnya. Maka saudara, dengan belajar 4 syarat gereja sejati, harapannya saudara bisa jadi gereja yang sejati. Bait suci yang sejati. Seperti yang di Taman Eden waktu sebelum jatuh. Oke. Melalui firman hari ini,
Tuhan sedang menuntun kita untuk menjadi Adam di akhir zaman. Kalau Adam pertama jatuh, kita mau jadi Adam di akhir zaman yang tidak jatuh. Adam yang pertama salah jatuh karena dia buang firman Tuhan, lebih dengar suara iblis. Tetapi kita mau jadi Adam di akhir zaman, ambil firman yang telah dibuang Adam, untuk kita balik lagi ke surga. Sebagai orang-orang yang telah dipilih dari sebelum dunia dijadikan. Oke? Waktu Yesus datang ke dunia, orang bilang, kita gak ngerti lu ngomong apa. Karena kamu bukan dombaku. Kalau kamu dombaku, kamu bisa tahu aku lagi ngomong firman, kamu ngerti aku ngomong apa. Jadi orang yang dipilih Tuhan, pasti bisa dengar firman Tuhan. Orang yang gak dipilih Tuhan, diomongin beberapa kali, gak bisa lihat dunia rohani. Hanya bisa lihat dunia firman itu kalau bicara berkat-berkat dia bisa lihat. Gak bisa lihat itu. Maka NJM hari ini saudara ada buat cari bilangan sisa ini. Orang-orang yang udah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan kemudian harapannya kalau saudara bisa jadi imam yang sejati. Saudara bisa jadi imam-imam yang melayani Tuhan nanti di sorga. Memerintah bersama Tuhan di bait suci di sorga. Dan latihannya mulai latihan melayani dulu di gereja. Sebelum di sorga. Saya berharap saudara nangkep firman ini dengan iman saudara. Melihatnya secara rohani. Bukan jasmani. Jangan nunggu mati baru pengen lihat Taman Eden. Jangan, itu salah besar. Sekali lagi, jangan nunggu Taman Eden, nanti kalau tunggu mati baru mau masuk ke Taman Eden. Hari ini saudara bisa masuk ke Taman Eden dengan iman saudara. Asal saudara punya 4 syarat ini, yaitu bait suci yang sejati. Saudara bisa melihat Taman Eden hari ini. Di dalam kehidupan saudara setiap hari. Asal saudara mulai dengan apa? Mengusahakan tanah hati saudara. Terus menggali firman, mata air firman dan mata air doa itu. Sehingga taman hati saudara yang penuh dengan semak duri, penuh dengan batu-batu itu, bisa berubah menjadi Taman Eden yang indah. Taman di mana Tuhan ada, ditinggal di situ. Taman di mana Tuhan tiap hari ngobrol sama saudara di situ. Sehingga saudara punya kehidupan iman yang diberkati oleh Tuhan dalam setiap hal yang saudara kerjakan. Amin. Saya berdoa dan memberkati kita, berkat ini turun atas hidup saudara di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Berikan kami hati yang haus dan rindu untuk terus mau menggali mata air firman, mata air doa. Sehingga hati kami yang mungkin seperti batu yang keras boleh dihancurkan oleh mata air ini. Sehingga setiap kali apapun yang kami alami dalam hidup kami boleh tetap memiliki damai seperti Taman Eden. Amin. Buat setiap hari kami menikmati keindahan Taman Eden, di mana Tuhan kau bercakap-cakap seperti kau bercakap pada Adam dan Henok. Buat kami boleh menikmati surga setiap hari. Beri kami mata rohani bisa melihat Taman Eden itu di depan kami. Dan hari ini kami mau menyerahkan seluruh impian kami, rencana kami secara pribadi untuk hari kami menukarkan dengan rencana dan kehendak-Mu. Sehingga kami boleh menjalani hidup yang rela, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kami boleh menjalani hidup yang rela hanya membuat Engkau tertawa bahagia melihat kami. Kalau kami menjalani hidup yang menderita tidak apa-apa. Asal Tuhan Kau bahagia di sana. Kami mau jadi anak Allah yang membuat Bapa senang. Seperti Yesus yang bisa berkata, bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Jadikan kami bait suci-Mu yang sejati. Bait suci di mana kami boleh menjadi kehidupan iman yang berjalan dengan Kau setiap hari. Dengan ketaatan kami sebagai korban persembahan hidup. Dan sebagai imam-Mu di bait suci-Mu, kami mau bawa korban persembahan kami ke hadapan-Mu. Pakai uang yang kami bawa ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Untuk hari ini memanggil bilangan-bilangan sisa. Orang-orang yang sudah Kau pilih sebelum dunia ini dijadikan. Tuhan, pakai persembahan ini untuk semakin hari mempercepat kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami yang telah memberi ini dengan berkat 1000 kali lipat. Sertai kami 1 minggu ke depan di dalam pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami, keluarga kami. Berkati anak-anak kami. Kami mohon Tuhan, buat anak-anak kami juga boleh terima firman Tuhan. Supaya mereka juga boleh menjalani kehidupan iman yang takut akan Tuhan. Menjalani hidup yang saleh di tengah-tengah dunia semakin korup ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat seluruh ibadah hari ini. Dan kami naikkan doa kami dengan satu nama yang berharga. Itu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan.